Halo semua yang sudah rindu dengan komik. Kali ini, kami hadir kembali untuk membawa kalian menyusuri kenangan masa lalu yang penuh cerita, tawa, dan mungkin sedikit haru. Siapkan diri kalian kembali ke zaman dulu, karena setiap cerita yang akan kalian lihat bukan sekedar gambar, melainkan potongan nostalgia yang pernah kalian rasakan. Yuk, simak kisahnya dan biarkan kenangan itu hidup kembali. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menonton! Malam itu, hujan turun tanpa jeda, membasahi halaman rumah sakit yang sudah tampak suram sejak senja. Lampu-lampu di lorong IGD berkedip samar, seakan ikut merasakan kelelahan para tenaga medis yang berjaga. Di sudut ruangan, seorang pria bernama Arga dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tragis. Tubuhnya ditutup kain putih, lalu dipindahkan ke ruang observasi sementara karena kamar jenazah sedang penuh. Perawat Sinta yang bertugas malam itu tak bisa menghilangkan rasa aneh sejak pertama kali melihat tubuh Arga. Wajahnya pucat, namun tidak sepucat biasanya orang yang sudah benar-benar pergi. Ada sesuatu yang terasa janggal, seperti ada sisa kehidupan yang tertahan. Namun, dokter jaga sudah memastikan Arga telah meninggal. Hari pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Tubuh Arga masih berada di ruangan dingin IGD karena administrasi keluarga yang belum selesai. Hari kedua, seorang petugas kebersihan bersumpah melihat jari kaki Arga bergerak. Semua menganggapnya hanya halusinasi karena kelelahan. Hari ketiga, monitor di dekat ranjang Arga yang sudah tidak tersambung tiba-tiba berbunyi pelan, seperti mendeteksi denyut yang tak terlihat. Kabar mulai menyebar di antara staf. Banyak yang enggan melewati ruangan itu sendirian. Hari keempat, Sinta yang kembali berjaga malam mendengar suara napas berat dari arah tempat Arga dibaringkan. Ia mendekat dengan jantung berdebar, membuka sedikit kain penutup. Sekilas ia melihat dada Arga naik, lalu turun. Namun ketika ia memanggil dokter, semuanya kembali diam, tak bergerak, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hari kelima menjadi puncak dari semua keanehan. Hujan kembali turun deras. Listrik sempat padam beberapa detik. Saat lampu menyala kembali, suara teriakan menggema di IGD. Seorang pasien lain menunjuk ketakutan ke arah ranjang Arga. Semua mata tertuju ke sana. Kain putih itu perlahan jatuh dengan sendirinya. Arga duduk. Matanya terbuka lebar. Kosong, namun bergerak liar seperti mencari sesuatu. Kulitnya masih pucat kebiruan. Bibirnya kering dan retak. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya kaku seperti mayat yang dipaksa bergerak. Suara serak keluar dari tenggorokannya. Bukan kata-kata, hanya desahan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Dokter dan perawat panik. Ada yang mencoba mendekat, ada yang justru mundur ketakutan. Sinta terpaku di tempatnya. Matanya tak lepas dari sosok yang seharusnya sudah berada di ruang jenazah. Arga menoleh perlahan ke arah Sinta dan tersenyum. Senyum itu bukan senyum manusia hidup. Tiba-tiba, semua monitor di ruangan berbunyi bersamaan, menunjukkan detak jantung yang tak beraturan. Lampu kembali berkedip dan suhu ruangan terasa turun drastis. Arga melangkah perlahan, meninggalkan bekas kaki basah seperti air yang menetes dari tubuhnya. Padahal lantai kering. Kenapa kalian tinggalkan aku? Suaranya akhirnya terdengar, berat dan menggema, seperti berasal dari dua dunia sekaligus. Sinta gemetar, mencoba menjawab, namun kata-kata tak keluar.
Arga terus mendekat. Matanya kini berubah merah samar. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya jatuh kembali ke lantai dengan keras. Semua kembali sunyi. Dokter segera memeriksa. Tidak ada denyut. Tidak ada napas. Arga kembali menjadi mayat. Keesokan harinya, tubuh Arga akhirnya dipindahkan ke kamar jenazah. Namun sejak kejadian itu, banyak staf IGD yang mengundurkan diri. Beberapa mengaku sering melihat sosok pria berdiri di ujung lorong saat malam. Tubuhnya basah, matanya kosong, menatap siapapun yang lewat. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam kelima setelah ada pasien meninggal di IGD itu, suara napas berat selalu terdengar lagi dari ranjang kosong. Seolah Arga belum benar-benar pergi. Sejak kejadian malam itu, suasana IGD berubah drastis. Tidak ada lagi tawa ringan antar perawat saat shift malam. Setiap sudut terasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Bahkan, suara langkah kaki di lorong yang biasanya ramai kini terdengar menggema. Seolah bangunan itu menjadi lebih kosong. Atau justru lebih penuh dari sebelumnya. Sinta mencoba kembali bekerja seperti biasa. Meskipun bayangan Arga yang duduk dengan mata kosong itu terus menghantui pikirannya. Ia mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia berdiri di ruang IGD yang gelap. Hanya diterangi lampu darurat berwarna merah. Di ujung lorong, Arga berdiri diam. Lalu perlahan memanggil namanya. Sinta. Suara itu tidak pernah terdengar jelas, namun cukup untuk membuatnya terbangun dengan napas terengah dan tubuh berkeringat dingin. Hari ketiga setelah kejadian itu, hal aneh kembali terjadi. Seorang pasien kecelakaan masuk dalam kondisi kritis. Tim medis berusaha keras menyelamatkannya. Namun takdir berkata lain. Pasien tersebut meninggal tepat pukul 2.17 dini hari. Waktu yang sama, saat Arga pertama kali bangkit, Sinta yang mencatat waktu kematian langsung merasakan sesuatu yang ganjil. Tangannya bergetar saat menulis. Ia menoleh ke arah ranjang kosong tempat Arga dulu dibaringkan. Untuk sesaat, ia melihat bayangan seseorang duduk di sana. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Malam itu, suara napas berat kembali terdengar. Awalnya pelan, seperti hembusan angin di sela pintu. Namun semakin lama, semakin jelas. Berat, dalam, seperti seseorang yang kesulitan bernapas setelah tenggelam. Semua perawat saling berpandangan. Tidak ada yang berani mendekat. Dari sana, bisik salah satu petugas sambil menunjuk ke arah ranjang kosong itu. Dengan langkah ragu, Sinta mendekat. Setiap langkah terasa berat, seakan lantai menahannya. Saat ia sampai di samping ranjang, suara napas itu berhenti mendadak. Sunyi. Namun tiba-tiba, ceklek. Monitor di samping ranjang menyala sendiri. Garis datar berubah menjadi gelombang. Bunyi bip, bip, bip terdengar pelan, namun jelas. Padahal tidak ada siapapun di sana. Sinta mundur dengan wajah pucat. Ia yakin sekarang ini bukan sekedar halusinasi atau kelelahan. Ada sesuatu yang tertinggal di ruangan ini. Sesuatu yang tidak ikut pergi bersama tubuh Arga. Keesokan harinya, seorang petugas senior akhirnya angkat bicara. Namanya Pak Rashid. Sudah bekerja di rumah sakit itu lebih dari 20 tahun. Wajahnya serius saat mengumpulkan beberapa staf. Kalian pikir ini baru pertama kali terjadi? Katanya pelan. Semua terdiam. Pak Rashid menghela napas panjang, lalu melanjutkan. 5 tahun lalu,
ada kejadian yang sama. Pasien meninggal, ditahan di IGD beberapa hari, lalu bangun. Setelah itu, kejadian aneh mulai bermunculan. Sinta menelan ludah. Apa yang terjadi setelah itu, Pak? Pak Rashid menatap lurus ke arah lorong IGD yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Lebih dari satu yang ikut bangun. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Sinta merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia perlahan menoleh ke arah ranjang kosong itu lagi. Dan kali ini, ia tidak melihat bayangan. Tapi bekas tangan basah muncul perlahan di atas kasur. Seolah ada seseorang yang sedang mencoba bangkit kembali. Sejak pengakuan Pak Rashid, ketakutan di IGD berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekedar rasa takut, tapi perasaan bersalah yang tak bisa dijelaskan. Sinta mulai menyadari bahwa mungkin yang terjadi bukan hanya teror, melainkan sesuatu yang belum selesai. Malam itu, ia memutuskan untuk tetap berjaga, meski banyak rekannya memilih pindah shift. Hujan tidak turun, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. IGD tampak sepi, hanya suara alat medis yang sesekali berbunyi memecah keheningan. Pukul 2:17 dini hari, waktu yang sama lagi. Lampu di lorong berkedip pelan. Sinta yang sedang duduk tiba-tiba merasakan dadanya sesak, seperti ada tekanan tak terlihat. Ia berdiri, perlahan berjalan menuju ranjang kosong tempat Arga dulu terbaring. Dan di sanalah ia melihatnya. Arga berdiri di samping ranjang. Namun kali ini tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Wajahnya masih pucat, matanya sayu, tapi tidak lagi kosong. Ada kesedihan yang begitu dalam, seolah ia memikul beban yang tak sanggup diungkapkan. Tubuhnya tampak basah, seperti seseorang yang lama terjebak dalam hujan. Namun ia tidak bergerak. Sinta ingin lari, tapi kakinya tidak bisa. "Kenapa? Kamu masih di sini?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Arga menatapnya lama. Lalu, dengan suara pelan yang serak, ia menjawab, "Aku belum pulang." Sinta menahan napas. "Kamu sudah meninggal." Arga menunduk. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari wajah pucatnya. "Aku tahu." Jawaban itu membuat dada Sinta terasa sesak. Bukan takut lagi, tapi sedih yang tiba-tiba datang tanpa alasan yang jelas. "Lalu, kenapa kamu kembali?" tanya Sinta, suaranya melemah. Arga mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah pintu IGD. "Keluargaku tidak pernah datang." Sinta terdiam. Ia baru ingat, sejak hari pertama, memang tidak ada satupun keluarga Arga yang muncul. Semua administrasi tertunda, tubuhnya bahkan sempat terlantar beberapa hari. "Aku menunggu," lanjut Arga lirih. "Aku pikir mereka akan menjemputku." Suaranya pecah. Tangisnya bukan seperti manusia biasa. Sunyi, tapi terasa menusuk sampai ke dalam hati. "Aku kedinginan, sendirian." Air mata Sinta akhirnya jatuh. Semua rasa takut yang selama ini ia rasakan berubah menjadi rasa iba yang dalam. Sosok di depannya bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi seseorang yang tersesat di antara dua dunia. "Tolong aku," bisik Arga. Sinta menggeleng pelan, bingung dan putus asa. Aku tidak tahu caranya." Arga menatapnya sekali lagi. Kali ini matanya kembali kosong perlahan. "Kalau aku tidak pulang," kata
Matanya lirih. Aku akan terus di sini. Tiba-tiba, suara napas berat kembali terdengar. Tubuh Arga mulai berubah kaku, dingin, menyeramkan, seperti malam pertama ia bangkit. Sinta panik. "Tunggu, Arga!" Namun semuanya terlambat. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanya suara monitor berbunyi panjang dan dingin yang menyelimuti ruangan. Sinta jatuh terduduk, menangis dalam diam. Pagi harinya, ia mencari data Arga. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan alamat yang tertera di berkas lama. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Sinta memutuskan untuk pergi ke sana. Perjalanan itu membawanya ke sebuah rumah kecil yang tampak kosong dan tak terawat. Pintu terkunci, dan di depan rumah itu tertempel sebuah pengumuman lusuh. Keluarga ini telah pindah sejak 6 bulan lalu. Sinta terdiam. Tangannya gemetar. Artinya, Arga sudah tidak punya siapa-siapa. Bahkan sebelum ia meninggal. Air mata kembali jatuh. Kini ia mengerti. Yang kembali di IGD itu bukan sekedar mayat yang hidup lagi, tapi seseorang yang tidak pernah sempat berpamitan dan masih menunggu untuk pulang. Sejak menemukan rumah kosong itu, Sinta tidak bisa lagi menganggap semua yang terjadi sebagai teror semata. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Bukan untuk rumah sakit, bukan untuk dirinya, tapi untuk Arga. Hari itu juga, Sinta kembali ke IGD dengan langkah yang berbeda. Wajahnya masih lelah, tapi ada tekad yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia membawa sesuatu di dalam tasnya. Sebuah kain kafan baru, bunga tabur, dan selembar kertas kecil. Malam kembali turun. Pukul menunjukkan 2:10 dini hari. Semua terasa lebih sunyi dari biasanya, seakan ruangan itu ikut menunggu. Beberapa perawat memilih menjauh, menyisakan Sinta seorang diri di dekat ranjang kosong itu. Ia menarik napas panjang. "Arga?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, suhu ruangan mulai turun. Lampu berkedip pelan, dan suara napas berat itu kembali terdengar. Sinta menahan air matanya. "Aku tahu kamu di sini. Aku datang untuk bantu kamu pulang." Perlahan, sosok itu muncul lagi. Arga berdiri di ujung ranjang, sama seperti malam sebelumnya. Wajahnya masih pucat, tubuhnya masih dingin. Tapi kali ini matanya tidak lagi liar. Ia hanya menatap Sinta dengan tatapan lelah. "Kamu kembali," bisiknya. Sinta mengangguk. Ia mengeluarkan kain kafan yang dibawanya, lalu meletakkannya di atas ranjang. "Kamu tidak sendirian lagi," ucapnya lirih. "Walaupun keluargamu tidak datang, kamu tetap berhak untuk diperlakukan dengan layak." Arga terdiam. Air matanya kembali jatuh. Sinta melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa menggantikan keluargamu, tapi malam ini izinkan aku mengantarmu pulang." Perlahan, ia mulai membacakan doa. Suasana IGD yang biasanya dingin kini terasa berbeda. Tidak lagi menakutkan, tapi hening dan penuh makna. Setiap kata yang keluar dari bibir Sinta seolah mengisi ruang kosong yang selama ini ditinggalkan. Arga menutup matanya. Tubuhnya yang semula tampak kaku mulai melembut. Ekspresinya berubah, bukan lagi kesedihan, tapi ketenangan yang perlahan muncul.
sudah ditunggu ya? Tanyanya pelan. Sinta menahan tangis, lalu mengangguk. Iya, sekarang kamu bisa pulang. Senyum tipis muncul di wajah Arga. Untuk pertama kalinya, senyum itu terlihat hangat. Perlahan, tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang tersapu angin pagi. Suara napas berat itu menghilang, digantikan keheningan yang damai. Sebelum benar-benar lenyap, Arga berbisik pelan. Terima kasih sudah menemani aku sampai akhir. Dan ia pun pergi, benar-benar pergi. Lampu kembali normal, udara tidak lagi dingin. Semua terasa ringan. Sinta jatuh berlutut, menangis. Bukan karena takut, tapi karena haru yang tak tertahankan. Keesokan harinya, tubuh Arga akhirnya dimakamkan secara layak dengan bantuan pihak rumah sakit. Meski tanpa keluarga, ia tidak lagi sendirian. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara napas berat di IGD. Tidak ada lagi bayangan di ranjang kosong. Semua kembali seperti semula. Namun bagi Sinta, semuanya telah berubah. Ia belajar bahwa tidak semua yang kembali dari kematian datang untuk menakuti. Beberapa hanya ingin disapa. Beberapa hanya ingin diingat. Dan beberapa lainnya hanya ingin diantarkan